Boy Gatot yang dipanggil oleh Tawat Sugriwo dengan sebutan Mukidi. Ah, nggak enak juga. Enak jadi Mukidi nggak diliatin orang. Emangnya enak sering dikerubutin orang. Privasi kita jadi terganggu. Supir angkot. Pokoknya aku tetap meyakini orang yang duduk di sampingku ini adalah Mas Boy Gatot, petinju kita. Aku tidak mau terpengaruh oleh sandiwara semua orang yang ada di dalam angkot ini. Aku juga sering tahu Mas Boy dulu ini kuliah di Universitas Brawijaya di Fakultas Ekonomi Akuntansi. Tetapi sekarang sudah jarang aku lihat, tidak seperti dulu. Mungkin sudah selesai kuliahnya barangkali. Untuk mencah suasana yang kurang enak di hati, maka segera Janu berkata, "Terus abang supir ini sebenarnya siapa?" Supir angkot. Aku sesungguhnya juga seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya semester 5. Karena kebutuhan hidup agar aku dapat meneruskan kuliah, maka di waktu aku tidak kuliah, setengah hari aku gunakan untuk menyetir angkot ini. Hal ini karena kebaikan teman sedaerah agar aku bisa meneruskan kuliah. Jadi aku nyetir angkot berdasarkan jadwal kuliah. Suasana menjadi sepi di dalam angkot. Masing-masing pada lamunannya sendiri-sendiri. Beruntung beberapa saat lagi angkot masuk pasar Kumpang. Kemudian mereka turun semua. Danu segera membayar sewa angkot, sementara Sunaringsasi mengambil supir angkot sembari berkata, "Ini dek, tips untuk tidak merokok tadi. Dan memang benar orang yang duduk di sampingmu tadi adalah benar Boy Gatot petinju. Karena sesuatu hal, maka ia merahasiakan dirinya untuk menghindari kerumunan orang-orang yang ingin mengenalinya." Supir angkot. Nah, apa aku bilang? Benar juga akhirnya aku. Berkata demikian sambil menerima pembayaran sewa dari Jack Danu dan tip dari Sunari. Dua rombongan menuju Ranupani. Ternyata di situ sudah menunggu truk sayur yang hendak menuju Ranupani. Kebetulan di antara penumpangnya adalah Johnny yang sedang memimpin rombongan pendaki pemula yang juga pernah bertemu dengan rombongan Jack Danu 2 tahun lalu. Johnny, "Halo Jack, kita ketemu lagi. Apa kabar Mas?" Danu, "Aku baik-baik saja Mas Johnny. Sudah berapa lama ini menunggu belum juga berangkat?" Johnny, "Belum lama Mas. Aku beserta rombongan 5 remaja pemuda ini juga baru datang 10 menit lalu. Bilang supirnya lagi minum kopi dulu." Tidak berapa lama kemudian supir datang. Setelah berbincang-bincang dengan timer, orang yang mengatur keberangkatan truk dengan membawa muatan, maka supir langsung berangkat dengan membawa 12 orang yang terdiri dari 2 rombongan Johnny dan Jack Danu menuju Ranupani. Jack Danu, "Wah, asik dong. Sering mendaki Gunung Semeru." Jack Danu sengaja memulai percakapan agar tidak jenuh dalam perjalanan. Johnny, "Inilah Mas profesiku sekarang. Bila ada waktu senggang, aku suka mendaki dan olahraga outdoor lain. Tetapi lama-lama aku suka, bahkan hampir kegiatan ini sekarang menjadi profesiku. Paling tidak 2 minggu sekali aku mendaki, mengantar pendaki pemula. Ya seperti inilah. Ngomong-ngomong lama kita nggak ketemu hampir 2 tahun. Dulu sebenarnya waktu Mas Jack Danu turun dari Semeru, sementara aku naik lagi, sebenarnya aku mau tanya, tetapi kurang nyaman suasananya. Kalau tidak salah rombongan Jack Danu dulu tersesat ya. Bahkan aku dengar dan membaca berita saat itu ada yang tersesat hampir setahun." Danu, "Sebenarnya bukan tersesat Mas Joni. Kita menyesatkan diri untuk menolong 3 pendaki yang tersesat lebih awal. Mungkin berita itu dibuat sedemikian rupa tanpa recheck kepada kami yang menjalani. Wajarlah berita dibuat sedemikian rupa supaya menarik pembaca." Jack Danu berkata agak sedikit nyaring untuk menghindari suasana mesin truk sayur yang sudah mulai menanjak, sehingga suara mesin agak memekakkan telinga. Johnny, "Oh begitu ya Mas." Jack Danu, "Ya benar. Di sebelahku ini ya salah satu mahasiswa yang tersesat kala itu. Tetapi sekarang sudah terlupakan. Buktinya sudah akrab lagi dengan Gunung Semeru." Hehehe. Johnny,
Kenalkan Mas, aku Joni. Berkata demikian sambil mengulurkan tangan kepada Hambali yang sejak tadi mengikuti pembicaraan kedua orang tadi. Hambali sambil menjabat tangan Joni berkata juga agak nyaring untuk mengimbangi seru deru mesin truk. Joni, wah, manusia penuh pengalaman ya Mas. Hambali, tidak juga Mas, tersesat hanya kebetulan. Malah berdua sepupuku kembar saat itu tidak ikut serta. Kalau ada mereka tentu gayeng membicarakan sesat saat itu. Joni, tersesat demikian rupa lamanya apa tidak berusaha keluar Mas Hambali? Hambali, kita tidak berusaha keluar Mas Joni, hanya menunggu pertolongan. Di sana banyak tanaman umbi-umbian jenis talas, juga air. Beberapa puluh meter dari sana terdapat seperti kolam, ternyata ada ikan air tawar yang bisa dikonsumsi. Daerahnya berkabut tebal, tidak terembus sinar matahari, sehingga kita tidak tahu arah berada di mana. Sementara kompas tidak bekerja. Kalau saja seandainya kita mencari jalan keluar, takutnya malah tersesat semakin jauh. Tidak ada makanan dan air sebagai sumber kehidupan. Dan takutnya lagi, kita tidak dapat menemukan kembali tempat yang kita huni tadi. Ya mau nggak mau, untung gas kaleng masih cukup untuk membuat api, untuk membakar ranting guna menembus umbi-umbian. Maksud saya merebus umbi-umbian. Ya untung datang kelompok Jack ini yang membawa pulang kami. Kalau tidak ya mungkin kami bertiga masih tinggal di sana. Tentu saja Hambali tidak menceritakan bagaimana mereka memainkan dakon karena memori daya ingatnya telah terhapus oleh seseorang mirip Mahapati Gajah Mada, pemilik dakon, agar tidak dapat mengingat kembali saat mereka melalui lorong waktu. Yang Hambali ingat ya seperti kehidupan biasa, hanya tiap hari untuk mempertahankan hidup, memakan umbi-umbian yang cukup.